aku dagang bantuin mama, bakal bikin kakak, bakal selamatan, bakal nanti. Ini hasil dari jual apa dek kita dek? Jual keripik. Jual keripik. Tuh guys, jual keripik aja bisa sampai kayak gini guys. Kan aku bisa, jadi aku buat apa kayak aku punya kemampuan tapi nggak disalurin buat yang bermanfaat gitu loh. Manusia adalah makhluk sosial yang berarti tidak bisa hidup tanpa manusia lainnya. Manusia tidak mungkin hidup sendiri, teman. Misalnya saja, untuk makan sehari-hari, kita makan nasi, sayur, dan lauk lainnya. Dalam satu piring saja ada kerja keras petani yang memetik padi, petani sayur, biji-bijian, dan banyak bumbu lainnya yang membuat masakan kita sedap. Begitu juga dengan Pak Masinis, pilot, kapten kapal, dan semua profesi yang membantu transportasi dalam bidang jasa lainnya. Karenanya kita jadi mudah berpindah-pindah tempat. Jadi sekarang kita makin tahu ya kalau semua manusia di dunia ini saling membantu dan bergotong royong. Saling membantu adalah nasihat ibuku sejak kecil. Darinya lah aku bisa belajar untuk menyisihkan uang jajan dan tenagaku untuk membantu teman-teman yang membutuhkan. Kenapa sih kita itu harus berbagi gitu, capek-capek gitu, beli keripik, habis itu kasih ke orang, antar ke ojol. Kalau mama sih kan kita menerapkan apa yang Tuhan udah kasih ke kita. Tuhan itu kan mengasihi kita dan kita juga harus belajar untuk mengasihi orang-orang lain biar orang lain juga bisa merasa dikasihi, diberkati. Talenta untuk digunakan, bukan untuk disimpan. Itu kalimat yang aku dan ibuku yakini. Kalau teman jago menyanyi, bisa berbagi dengan suara. Kalau jago bahasa Inggris, bisa jadi relawan guru. Lalu kalau tidak jago di dua bidang itu, bagaimana? Tenang, kita zaman now punya banyak cara kreatif untuk berbagi. Lihatlah aksiku lewat video blog atau vlog. Aku bisa mengajak teman-teman untuk berbagi. Check this out guys. Pokoknya kalau kalian beli ini, kalian sudah membantu orang lain guys. Karena ini nanti 55.000-nya itu nanti sebagiannya 5.000-nya itu nanti dikasih untuk donasi. Ini bukan hanya tentang kisahku, tapi juga sahabat kita, Kalisha, yang punya caranya sendiri untuk berbagi. Aku yakin kita bisa menggunakan apapun talenta yang Tuhan berikan untuk kita, agar menjadi berkat bagi sesama. Yuk kita berkolaborasi dalam kebaikan. Tidak semua anak bisa belajar di sekolah. Tidak semua anak punya rumah untuk berteduh. Tidak semua anak bisa makan dengan makanan yang bergizi. Dan yang lebih menyedihkan lagi, tidak semua anak punya keluarga yang lengkap. Anak-anak yang terpaksa berjualan keliling untuk membantu orang tuanya mendapatkan uang. Setiap hari harus bangun pagi dan mengambil bahan dagangan. Assalamualaikum Mi. Waalaikumsalam. Udah matang belum bakpaunya? Ini milihnya pusing. Ya Semuanya ada berapa? Ya Tia kemarin bilangnya 80 kan?
Tapi Umi ada pesenan separuh. Berapa? Kamu cuci tangan dulu sono. Berapa biji? Satu tiap mesennya 80. Nggak boleh dagangnya, nggak boleh dipakai dulu kalau Tidak peduli panasnya matahari membuat tubuhnya capek, semua demi bisa bertahan hidup. Meski harus mengorbankan pendidikan, tidak punya waktu dan uang untuk bersekolah seperti kita. Bapak! Bapak! aku dagang bantuin mama, bakal bikin kakak, bakal selamatan, bikinin aku kakak, bakal nanti anak-anak kentang, bawang, jengkol, cabe, sama bakpao. Tiba-tiba punya penyakit tipes. Terus baru kali ini lagi dagang. Bayangkan teman, sekolah yang setiap hari kita lakukan ternyata sebuah mimpi besar bagi anak-anak yang lain. Mimpi yang entah kapan bisa terwujud. Kalau nggak habis harus dibayar cash. Misalkan bawanya 80 atau 200 harus dibayar cash. Nggak boleh, misalkan ini 200, tapi habis semuanya kita bayar 100, itu nggak boleh, harus bayar 200. Aku lagi cuci tangan, tiba-tiba dia ngambil. Nah, aku minjem kain lap, semenitan aja udah hilang. Pas aku ke depan lagi, boxnya udah hancur, bapaknya udah ada yang ngambil. Pernah nangis karena ngeliat anak sekolah. Rasanya enak, giliran anak pengen disekolahin, udah disekolahin, mintanya nggak mau sekolah. Giliran orang lagi butuh sekolah, orang nggak sekolah, pengen butuhin sekolah. Inilah yang sering aku lihat di Jakarta, kota bergedung tinggi dan mewah. Tapi di baliknya banyak kisah yang sering membuatku sedih. Aku Aaron Matthew dan ini ibuku. Kami berdua sering mengamati Jakarta, bukan untuk melihat gedung megahnya, tetapi untuk melihat anak-anak yang kurang beruntung. Dengan melihat mereka, aku merasa sedih sekaligus bersyukur. Aku terlahir di keluarga yang lengkap, bisa bersekolah dengan baik dan makan makanan bergizi. Sebelum pandemi, aku dan ibuku sering berkunjung ke gereja, jalanan, dan panti asuhan untuk berbagi. Sejak pandemi, semua kami lakukan serba online. Tentu saja sekolah juga online. Teman semua juga merasakannya kan? Lebih dari 1 tahun belajar dengan laptop atau HP. Bosan dan capek rasanya. Apalagi untuk mataku yang sudah minus. Menatap layar laptop jadi makin capek. Tapi aku sama seperti teman-teman di rumah. Tidak mau menyerah, apapun tantangannya, kita harus terus belajar. Tapi teman tahu tidak? Kalau belajar online seperti ini adalah berkat. Loh, kenapa berkat? Karena aku beruntung bisa tetap bersekolah, punya laptop, dan kuota untuk belajar. Sementara teman-teman yang di luar sana belum tentu seberuntung kita. Tanpa laptop dan sinyal, pasti belajar akan susah sekali kan? Apalagi pandemi belum juga pergi. Belajar online tidak akan pernah mudah untuk teman-teman yang tidak punya listrik, laptop, HP, dan sinyal. Dan dari Indonesia makin banyak lagi dek, tambah terus dek setiap hari. Iya. Di masa sulit ini, aku bersyukur sekali teman. Masih bisa berbagi meskipun belum banyak. Halo Kak Dipa, apa kabar? Dipa apa kabar? Baik. Baik. Dipa Baik. udah selesai sekolah? Iya. Udah.
Bisa. Oh, HP-nya berfungsi dengan baik nggak, Kak? Iya. Bisa. oh, puji Tuhan ya. Iya. Aku dan ibu tergerak untuk mengumpulkan uang sampai akhirnya kami membeli satu HP baru untuk seorang teman yang kurang beruntung di Jawa Tengah sana. Sekarang dia sudah bisa belajar online sepertiku deh. Senangnya. Dadah Kak Dipa. Dadah. Dadah Alif. Dadah Lip. Teman mungkin bertanya-tanya, dari mana aku mendapatkan uang untuk membeli HP? Inilah jawabannya. Hampir setiap hari ibuku menjual keripik singkong pedas. Satu persatu dengan sangat hati-hati. Ibu bungkus sebelum mengirimkannya kepada pembeli. Keripik ini bukan buatan ibuku, teman. Tapi ibu memesannya dari seorang saudara di Pulau Kalimantan. Jadi ibuku membantu menjualkan keripik buatan saudaraku dan menyisihkan hasil penjualan untuk beramal. Jadi teman yang membeli bisa jajan sambil beramal. Perut kenyang, kita bisa bantu orang lain deh. Dek, ingat nggak waktu itu mau berbagi? Kok bisa ya kita mau berbagi seperti sekarang ya, Dek? Waktu itu mama berdoa, habis itu mama tuh mau berbagi saat pandemi COVID-19 ini. Nah, jadi mama doanya terwujud saat Pak Dikres menawarkan mama untuk membuat face shield. Habis itu mama nyoba. Terus apa, Dek, yang udah kita kasihin, Dek? Ingat nggak, Dek? Coba Ingat. ayo. Waktu Kita itu jual yang kita kasihin mereka. yang waktu itu di Panti Asuhan Abigail kita kasih handuk, habis itu peralatan sekolah, habis itu kita Facial, kasih kita kasih ke siapa? facial. Facial itu waktu itu kasih ke Jambi, apa sih facialnya, antar ke Jambi, ke rumah sakit Jambi, ke rumah sakit Jakarta, habis di itu Jakarta, kasih terus ke Kalimantan, Barat, Kalimantan Selatan, habis itu satu lagi apa ya? Kelam. Lampung, Terus yang paling jauh apa? habis itu Merauke. Merauke dia facialnya naik apa? Naik. Hercules. Jadi seneng nggak berbagi? Senang. Nah, jadi Karena harus- Metil lihat orang senang. Oh, lihat orang senengnya. Selain ini bisa namanya apa sih? Halo guys, ini keripik pedasnya udah datang guys. 65 pak guys. Harganya 55.000 guys. Donasinya 5.000 guys. Ini donasinya itu buat beli ini guys, handuk. Ini nanti mau dikasih ke panti asuhan guys. Jualan online harus jago bicara, teman. Seperti YouTuber keren itu. Tapi ternyata tidak semudah itu ya. Aku masih sering salah. Jadi diulang-ulang deh. Maklum ya teman, kan masih belajar. Oke. Sekarang aku siap. Mama siap? 1, 2, 3. Kamera roll action. Dan itu ada facial juga guys. Nanti ini 5.000-nya ini buat beli peralatannya guys. Berarti nanti kita bikin facial, habis itu dikirim ke rumah sakit guys. Pokoknya kalau kalian beli ini, kalian sudah membantu orang lain guys. Kayak baju aku nih guys, jajan sambil donasi guys. Mantap guys. Terima kasih. Kita makan dulu. Berjualan tidak mudah.
Mendapatkan pembeli juga ternyata tidak mudah teman. Meski capek, tapi disinilah tantangannya. Aku yakin semakin besar tantangannya, semakin berkat hasilnya. Bersyukur sekali teman, aku dan ibuku mendapat banyak pesanan keripik. Followers di Instagram juga semakin bertambah banyak setelah melihat video yang aku unggah. Wah, jadi kunci menjual keripik adalah sabar ya teman. Jangan menyerah dulu, karena pembeli pasti ada. Apalagi keripik yang kujual memang terkenal enaknya. Nyam. Keripik yang sudah dipesan dibungkus akan segera aku dan ibuku kirimkan dengan bantuan Pak Ojek Online. Teman ingat ucapanku di awal cerita kan? Kita tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Aku dan ibuku tidak mungkin bisa berbagi berkat tanpa bantuan pembeli dan Pak Ojek Online yang membawa keripik pedas ini sampai kepada pembeli dengan selamat. Dek, bantu mama ya dek. Ini mama mau kasih handuk ke panti asuhan Karmel. Totalnya berapa dek itu dek di situ dek? 49. Oh pas lah, handuknya 49. Setelah capek berjualan, akhirnya aku dan ibu bisa mengumpulkan uang dari hasil penjualan keripik singkong pedas untuk membeli handuk. Handuk-handuk ini akan kami berikan kepada anak-anak panti asuhan. Ini hasil dari jual apa dek kita dek? Jual keripik. Jual keripik. Tuh guys, jual keripik aja bisa sampai kayak gini guys. Totalnya berapa dek? Totalnya itu 1.265.500 rupiah. Untuk berapa anak? 49 anak. Yang suka belanja siapa dek? Suka jajan ya. Bersyukur sekali, rasa capek kami terbayar dengan handuk-handuk yang berguna untuk teman-teman di panti asuhan. Terlihat sederhana ya teman, tapi inilah yang teman-teman panti asuhan butuhkan. Tidak semua dari mereka punya handuk yang layak untuk dipakai. Nama aku Kalisha Mahira Ismaulida, umur aku 13 tahun dan hobi aku panjat tebing atau panjat dinding. Biar kayak lebih tertantang gitu, terus biar orang tuh banyak berdonasi buat korban-korban bencana yang kena bencana-bencana gitu sih. Kalisha adalah anak perempuan yang gemar berolahraga, menggerakkan semua anggota tubuh sampai berkeringat dan tubuh sehat. Karena sehat itu kunci dari semua aktivitas kita. Tidak terbayang dong kalau kita sakit. Tidak mungkin bisa bergerak bebas seperti ini. Tapi aku berolahraga bukan hanya untuk kesehatan, tapi juga untuk menerima tantangan. Apa tantangannya? Soalnya seru, terus dapat pahala gitu. Asal kita ngerjainnya ikhlas. Kalau dari awal-awal aku diajak sama Salam Aid buat ngebantu korban-korban bencana gitu. Dan itu tuh waktu pertama kali nyoba tuh kayak seru banget, jadinya kayak ikut lagi gitu. Ya karena waktu aku nge-lab di sana tuh kayak kalau jadi mereka pasti bakal sedih banget gitu kan. Terus ya kan aku bisa, jadi aku kayak aku punya kemampuan tapi nggak disalurin buat yang bermanfaat gitu loh. Ya, aku berolahraga menerima tantangan untuk membantu teman-teman yang kurang beruntung. Talentaku ada di bidang olahraga, karenanya aku gunakan dengan sebaik-baiknya agar aku bisa terus membantu. Karena tantangan ini adalah niat tulus dariku, rasa capek berlatih pun jadi tidak terasa. Aku malah semakin bersemangat untuk memberikan yang terbaik. Harapanku hanya satu, teman-teman di sana tidak merasa sendiri, tidak merasa sedih, dan sakit lagi.
Karena aku menyayangi teman-teman seperti menyayangi tubuhku sendiri. Aku akan terus jaga kesehatan untuk teman-teman. Waktu itu aku nggak menggalang dananya, kayak cuma manjat doang. Jadi 100.000 aku manjat 1 meter kok. Ya manjat 1 meter. Jadi terus waktu itu sempat dapat donasi sampai sekitar 8 juta untuk Sky Ramadan buat anak-anak yang nggak berkebutuhan. Terus kita ngasih buat mereka buka puasa gitu. Tambah terus. Biar joggingnya kuat, manjatnya juga kuat. Mohon, harus semangat. Lawan rasa malas dan capeknya. Yuk, tambah. Mohon, tambah. Ya kami selaku orang tua, yang pertama kami terus terang kami bangga. Kemudian kami pun juga mensupport, baik saya maupun istri mensupport kegiatan Disha. Dan menyiapkan mulai dari sebelum-sebelumnya kita siapkan harus berlatih karena tidak bisa yang instan yang langsung seperti ini. Ya kami harapkan dengan setelah melakukan challenge ini ya dapat terus berpikiran seperti itu, membantu, kemudian bisa mengajak rekan-rekan dan teman-temannya untuk sama-sama ikut membantu. Donasi yang dibutuhkan sudah terkumpul sepenuhnya. Amin ya robbal alamin. Oke. Ya. Mungkin Salisha boleh di sebelah sini, Kang Fahmi boleh menerima di sini. Ya, teman-teman boleh ambil gambar ya. Kalau kesana tuh seru gitu, pengen lagi biar bisa bikin orang lain tuh senang gitu kan. Terus kalau pesan-pesannya ya berbagi tuh gampang gitu, nggak perlu sampai ngumpulin duit gitu-gitu. Ya sebenarnya kita ngelakuin apa buat orang lain asal itu bermanfaat juga itu udah bisa berbagi. Yo, terus lagi. Yo, paksa. Tambah. Yo. Tambah lagi. Ampim payung gambreng. Oh, jaga. Gambreng. Jaga. Jaga. Mau tengok. Meski jumlah anak-anak yang kurang beruntung sangat banyak di Jakarta dan kota-kota besar di Indonesia, tapi aku yakin di saat yang sama akan lahir orang-orang berjiwa baik yang akan turun membantu, membagikan ilmu, tenaga, dan rezeki untuk teman-teman yang kurang beruntung. Karena kami percaya Tuhan selalu punya cara terbaik untuk menggerakkan hati orang-orang baik. Harapannya semoga bisa lebih bermanfaat lagi buat orang lain. Kisah kebaikan mereka membuat aku dan Eren tidak mau menyerah. Menggunakan talenta yang Tuhan berikan untuk berkarya, berbuat baik, hingga terus lahir Eren dan Kalisha baru yang akan menjadi generasi penerus bangsa yang penuh rasa cinta kasih.